Hey guys, welcome to our podcast. Let's sit in. Ya, betul banget. Ini adalah episode kedua kita. Episode kedua atau keberapa ya sebenarnya ya? Kedua, betul. Kedua. Cuman yang episode kemarin, yang pertama itu ada beberapa bagiannya, betul. Nah, tapi yang ini episode kedua. Kita akan membahas hal-hal yang penting. Kalau waktu itu kan kita bahas tentang hubungan ya. Sekarang kita akan membahas tentang pelayanan. Yoi. Nah, gua udah perkenalan ya waktu itu di episode 1 ya. Yoi, gua ditemenin seorang anak muda yang penuh dengan zeal, yang penuh dengan semangat ya kan. Tapi udah gak gitu muda. Apaan sih? Ya langsung aja perkenalin. Ini adalah Bang Jordan. Halo. Nama lengkapnya Jeremia Jordan Bijaksana. Bijaksana, Yoma. Lu gak ada marga ya? Nggak ada. Gak ada ya? Oke, boleh silakan memperkenalkan diri kepada para sit-inners kita, Azik. Oke, nama saya Jeremia Jordan Bijaksana atau biasa dipanggil Bang Jor. Ya, IG saya @jeremia_jordan. Asik. Saya adalah pelayan firman pendeta muda di GKDI Single Jakarta Utara. Azik. Di atas dong. Apanya? Kan utara. Oh iya benar. Iya, di atas. Dekat sama Tuhan lah berarti. Emang yang lain enggak ya? Rohaninya kan? Rohaninya. Bukan yoi. hidupnya. Bentar lagi dong. Oke, nah jadi hari ini kita akan jor-joran banget lah. Karena kita berdua Jordi dan Jordan. Jor-joran. Jor-joran. Nah, boleh dong Bang. Jadi kita sekalian memperkenalkan diri ya Yo. kan. Boleh dimulai dari latar belakang keluarga mungkin ya. Berasal dari keluarga seperti apa dan bagaimana gitu. Nah, itu mungkin boleh diceritain. Keluarga sih, keluarga saya ya, keluarga aku. Aku apa gue nih? Gue jelas santai Gue aja. aja ya, oke. Keluarga gue sih keluarga yang religius ya, yang rajin ke gereja ya. Mereka juga rajin pelayanan ya. Mami sering choir ya, pokoknya kita kegiatan religius tuh dari kecil udah terekspos lah sama kegiatan Padus religius. berarti. Paduan suara ya, choir ibu-ibu lah yang pakai kondenya berat gitu. Ya. Makanya naik terus ya. Yoi. Bangun 5:30 pagi, kita doa, mami mau choir gitu ya. Jadi memang keluarga kita sih keluarga yang religius gitu. Basicnya begitu. Sama suka-suka musik gitu. Berarti emang dari kecil ya udah di dunia gereja, pelayanan gitu ya. Kalau bokap? Bokap dia pegawai biasa sih ya, pegawai biasa. Tapi memang hatinya tuh memang melayani banget gitu. Ya jadi kalau anak-anaknya tuh dibilang gini, kalian kalau ke gereja harus pelayanan ya. Minimal abang tuh ngiringin doa syafaat kayak main gitar, kamu bisa kan gitu. Jadi disuruh ngiringin, jangan cuma ke gereja ngasek doang, diem duduk pulang. Papi gak mau anak papi gitu. Jadi kita gak boleh ngasih doang tuh. Gereja harus melayani. Nah jadi mindset untuk melayani itu dari kecil udah tertanam gitu. Gile. Dari kecil berarti semua udah diajar lu gak boleh ngasih gitu ya. Ngasih boleh, tapi jangan ngasih doang gitu. Doangnya hati-hati. Lumayan ngadem ya hari Minggu gitu. Lu berapa saudara sih? 4. Oh 4, berarti semuanya tuh juga aktif di pelayanan. Aktif pelayanan. Sekarang sih, ya sekarang coba yang jadi pendeta gue doang sih. Iya. Tapi mereka masih aktif pelayanan? Masih ya, gak semua sih ya. Nggak semua, ya. Masih akur lah ya. Akur, Wis, iya. akur banget begini ya. Wis. Sama Oke, gue. oke. Iya. Nah berarti dari kecil udah aktif pelayanan, udah aktif gereja. Terus ini kan sekarang berarti musik ya? Dulu kan sebelum jadi pendeta full time musik ya? Full time musik, buat ini sih, buat jingle-jingle back sound. Natal dong. Jingle bell. Iya. Kamu lucu ya? Musik itu dari kapan tuh? Itu kan jadi pekerjaan ya, profesi waktu itu ya. Betul. Nah itu ada yang telepon dulu tuh bentar. Apa gimana? Nah ya jadi kan sebelum jadi pendeta kan berarti musik ya, Betul. full time musik gitu. Nah itu udah dari kapan, udah berapa lama, gimana tuh ceritanya bisa jatuh Cinta ke dalam gitu ya. lubang musik? Kalau untuk profesionalnya sih 2008 ya, 2008 profesional. Kalau misalnya 2000 main musiknya, main musik belajar musiknya dari kecil sih. Dari kecil dari SD. Dari rahim. Dari rahim udah joget gitu. Udah ada gitar gitu. Udah bunyi gitu ya. Pas lahir bukan oe, bunyinya apa? Jreng.
tangisan pertama. Kayak Niji gitu, keren juga tuh. Jadi dari kecil main musik sebenarnya, main gitar gitu ya, terus sempat les piano gitu ya. Tapi kalau profesionalnya 2008 jadi musisi buat advertising waktu itu. Oh, advertising iklan-iklan. Iklan-iklan, Jingle makanya ya. jingle, ya. Gitu. Kamu kalau keluar kota atau keluar negeri, Nah. masuk Angkasa Pura itu ciptaan saya. Maksud mana? Angkasa Pura 1 itu bandara tuh Oh iya. ciptaan gue. Yang di bandara ya. Sampai sekarang masih dipakai, diputer. Masih dipakai. Enggak di remaster. Enggak beli putus soalnya. Oh gitu. Berarti 2008 sampai 2011 Terakhir 2019 terakhir. tahun. 11 Iya, tahun di 11 dunia tahun. musik secara profesional. Secara profesional. Nah, sebelum 2008 berarti apa? Ya maksudnya masih belajar lah gitu kan, masih belajar, Sekolah? masih ya belum profesional banget lah, masih Oh. dibayar nasi kotak oke gitu. Oh, Ya masih gitu. manggung-manggung yang enggak yang masih belajar gitu. Iya. Tapi lo mandiri atau ada band atau ada apa gitu? Sempat punya band di Naga Suara ya waktu itu. Ah, Di panas dong. Iya betul. Naga. Maaf ya guys. Oke, terus. Naga Suara sempet ya nama bandnya Voiceless and Solastic. Ya. Voiceless and Solastic. Ya itu Wow. band lumayan lah. Lumayan gak terkenal. Gue mau ngomong tapi gak enak ya kan. Lumayan gak terkenal gitu. Terus Sama berapa kali ngiringin artis waktu itu. Oh, Jadi gitu. session player gitu. Cuman main jobnya sih gue lebih suka ini sih ya. Lebih suka yang iklan Sendiri. gitu ya, advertising gitu sih. Bikinnya tuh lebih fun aja gitu. Kan lucu gitu ngiringin bikin film kartun gitu. Musiknya lucu aja Iya, gitu. iya. Lebih menantang. Kalau buat gue ya. Iya. Gitu. Dibanding ngiringin atau ada band gitu ya. Ya lebih suka mungkin ya. Suka juga. Suka Iya. juga ngiringin orang gitu ya. Kalau itu kan harus tok ke lagu yang udah ada gitu ya. Betul. Kalau jingle kan ya lu bikin sendiri. Ya kadang-kadang kalau sama bikin jingle atau bikin back sound gitu ya. Lebih suka kenapa? Karena ngobrol sama orang gambar kan. Orang-orang director gitu kan. Ntar kira-kira moodnya nih begini nih. Iya. Jadi lu bikin dinamis. Dinamis naon gitu. Nah itu lebih Toko roti, menantang. iya. Iya betul. Lebih menarik sih. Lebih menantang lah gitu. Iya. Jadi elunya juga lebih suka berkarya, lebih apa ya, dari nol tapi lu bisa bikin iya gitu ya. Itu lebih seru. Lebih seru. Oke. Oh berarti itu dari sebelum 2008 berarti belajar 2008 mulai profesional bikin jingle ngiring gitu. Itu struggle nggak tuh? Berapa 11 tahun di dunia dunia musik. Itu kan maksudnya apalagi di Indo ya. Kita kan bukan Struggle-nya maksudnya gimana nih? maksudnya struggle-nya kayak untuk bisa benar-benar kan itu berarti lu mengandalkan itu kan untuk untuk hidup untuk apa? Itu struggle nggak? Waktu itu sih enggak ya. Mungkin kalau pandemi struggle kali ya. Oh. Waktu itu sih kayak tapi pandemi juga kalau kita bergerak di musik-musik yang Iya. di TV sih tetap jalan kan karena Jalan kita aja nggak ngandalin panggung kan. Nggak ada panggung juga tetap hidup gitu. Berarti lu main enjoy banget ya? Enjoy Di banget. 11 tahun di dunia musik. Gitu. Enjoy. Senang-senang lah ya. Senang-senang yang menghasilkan gitu. Betul. Lu gede juga ya penghasilannya. Lumayan. Nah, berarti sekalian profesional itu dulu juga pelayanan gitu ya? Sambil pelayanan Sambil ya. pelayanan. Mulai pelayanan berarti dari kecil. Ya kalau pelayanan ngomongin pelayanan main musik ya pasti dari kecil ya pasti kan kayak dulu ada kayak komsel gitu ya kan itu mulai pelayanan ngiringin orang nyanyi bareng-bareng ya pelayanan itu sih Iya, dari kecil Dari kecil. SD kelas 6 ya gitu ya. SD kelas 6 udah mulai main Gua di komsel-komsel yang yut gitu kan. Iya, komsel. Buat belajar lumayan sih itu. Iya. Bokap gue selalu bilang, "Kau mainnya tuh buat belajar ngiringin orang." Jadi kalau biar bisa mainin lagu habis. Nah itu bahasa bokap gue sih gitu dulu. Habis maksudnya? Sampai habis. Sampai habis. Nah, anak kecil kan mau main kan udah habis, udah nggak selesai gitu lagunya. Iya. Bokap gue bilang main lagu sampai habis dong. Iya oke. Jadi latihannya tuh di situ. Kalau komsel lagunya nggak habis kan ya gimana ya? Iya. Set. Kok berhenti? Besar. Op. Mana lagi Jor? Gitu kan. Enggak ini jazz emang. Oke. Nah, berarti itu kan transisi dari sebelum profesional. Berarti pelayanan kan udah duluan di musik. Pelayanan duluan sampai SMP, dia berjenjang lah ya. Oh, nah waktu profesional udah jadi musician itu, berarti kan pelayanan masih jalan. Masih, Nah itu masih. ada yang beda gak? Maksudnya gue kan udah bayaran nih, gue udah biasa dibayar dengan gue musik gitu. Nah, Dari kecil dibayar sih gue. maksudnya? Iya. Di pelayanan?
Iya. Oh, Dari kecil ya, ya oke, buat oke. ongkos-ongkos sih dikasih lah. PK lah ya. PK. Iya, Ini dari kecil kan, wih buat jajan nih gitu. Lumayan lah ya. Lumayan. Motivasinya salah sih. Lu bayangin dari kecil gue motivasi udah salah loh. Buat pelayanan ya. Bokap bilang buat latihan. Gue buat lumayan nih. Jajan ya, jajan. Buat jajan gitu ya. Buat main Berat- time zone dulu. Iya lumayan banget ya. Apalagi waktu sekolah kan ya kita butuh uang buat jajan gitu kan. Nggak sekolah juga butuh uang sih. Iya, iya. Betul betul. Nah berarti itu tuh lumayan berapa tuh? Waktu maksudnya dapat berapa tiap minggu? Ongkos-ongkos aja sih kalau masih kecil sih. Ongkos-ongkos ya. Ongkos-ongkos. Tapi lumayan gede lah buat umur segitu ya. Nah waktu lu profesional nih kan orang-orang udah tahu lu emang dia nih professional musician gitu loh. Nah itu ada bedaan nggak? Ada perbedaan nggak? Ya, pasti ada. Makin gede kan panggungnya makin gede, ibadahnya juga makin gede. Ya pasti uangnya pasti lebih gede sih. Iya, Waktu itu ya. Iya iya. Pernah lu nggak dibayar? Maksudnya lu pelayanan atau apa nggak dibayar gitu? Kapan? Sebelum tobat apa setelah tobat nih? Sebelum. Enggak pernah gue. Nggak selalu dibayar ya? Selalu dibayar. Oh. Tapi kalau misalnya dia nggak bayar gimana? Ya alasan aja nggak bisa gitu. Oh. Jauh kayak apa? Ada berarti, manggung. berarti emang motivasinya emang buat dapat Ada ke situ dulu ya. Dulu ya, sebelum tobat dulu. gitu. Oke. Nah, terus berarti Mungkin pernah ya Jor ya, tapi Apa? gue lupa. Mungkin pernah gitu ya, tapi gue agak lupa sih yang gue inget sih. tapi maunya sih dibayar terus gitu kan. Karena gue selalu nanya PK-nya berapa, selalu gue Oh, lu tanya. selalu memang. nanya? Iya sama teman kan, kita kan Iya, ya, iya. teman-teman aja gitu. Betul, Main sini mau nggak? Oke, tapi bangunnya pagi nih. Wah ini jauh nih, gitu-gitu lah. Itu berat-beratin gitu ya biar Enggak sih, enggak diberat-beratin sih. Dikira-kira aja gitu kan. Bensin berapa? Oh, tol berapa gitu. Iya sih, iya. Nah, berarti kan lu rajin pelayanan nih, gitu kan. Dulu lifestyle-nya gimana sih? Maksudnya selama Lifestyle-nya ya gitu. Maksudnya gue rajin pelayanan, tapi yang nggak benar juga sih hidup gue ya. Jadi kadang-kadang gue ketipu sama pelayanan gue sih. Ketipu sama pelayanan gue. dalam hal Gue kira, ya dulu ya, gue kira waktu lo punya salah, dosa banyak gitu ya, cara ngampunin dosa kita itu ya karena gue punya talenta ya gue ngasih pelayanan gue. Gitu. Kita jadi larinya ke pelayanan, bukan ke pertobatan. berharap dosa lu ya jadi berkurang lah gitu ya. Balance lah minimal gitu kan. Malam minggu bikin dosa, minggu pagi kan gue sacrifice nih, gue buat Tuhan ya sampai malam gitu ya. Nah gue ketipu di situ sebenarnya. Jadi hidup gue kalau tanya benar atau enggak, sama sekali nggak benar. Tapi pelayanan aktif banget. Karena buat ya akuntansi buat balance lah, jadi biar balance gitu. biar Itu mindset yang salah ya, mindset gue yang salah dulu gitu. Kalau nanya gue dosa, sangat sering sekali bikin dosa, tapi rajin pelayanan. Orang-orang kan gampang ditipu kan, ya teman-teman kan yang mana yang tahu gitu. Mana tahu yang penting lu main aja bagus gitu kan, kelihatannya Iya, rohani gitu betul. kan. Orang nangis gitu ya, main musik orang nangis. Ya karena gue juga ketipu sih, Jor. Gue gak ada niat nipu orang sih. Betul. Menipu Karena lu jemaat. juga emang gak ngerti pada saat itu. Betul. Gitu kan. Gue pun tertipu sama pelayanan gue gitu. Jadi banyak kita tuh nggak sadar gitu. Nah setan kan kuatnya di situ ya. Maksudnya kita dibikin rajin pelayanan tapi tidak bertobat gitu. Jadi guanya pun ketipu gitu. Jadi nggak bermaksud menipu jemaat enggak. Iya. Gitu. Emang kita udah ketipu dulu. Sama-sama masuk jurang gitu. Iya. Nah itu waktu menjalani kayak gitu sempat ada ngerasa bersalah kayak guilty gitu. Enggak sih. Karena lu emang gak ngerti ya. Emang gak ngerti. Beda ya sama orang bebal ya. Iya. Orang bebal tuh udah tahu firman gitu ya, udah belajar Alkitab gitu ya, terus nggak mau tobat. Itu bebal namanya. Kalau nggak tahu kan, ya nggak tahu juga. Sama-sama nggak benar gitu ya. Betul. Tapi gue sih mencap gue gitu, gue bukan bebal ya, karena gue nggak tahu firman. Gitu. Iya. Berarti kalau kayak yang tadi lu bilang ya, malam minggu buat dosa, minggu pagi buat ini, itu pun juga lu nggak ngerti ya itu dosa gitu loh. Maksudnya lu atau gimana? Apa yang lu rasa? Mungkin kalau tahu dosa tahu kali ya. Cuman karena gue nggak punya hubungan sama Tuhan yang benar, gitu ya. Jadi gue ngerasa Tuhan asik-asik aja. Yang penting kan gue kasih talenta. Oh, lu bayar dengan Talenta gue, Oke, gitu. Oke. Lucunya Tuhan nggak minta itu gitu kan. Ya kan ibadah sejati itu bukan pas hari Minggu. Betul, tapi hidup kita 24 jam 7 hari. Setiap hari. Ibadah sejati kan persembahan tubuhmu yang hidup. Sampai bendera kuning berkibar itu ibadah kita gitu. Itu yang gue nggak ngerti. Iya. Karena gue nggak belajar dan gak diajarin itu mungkin ya. Betul. Gitu. Nah berarti itu udah berapa lama? Maksudnya sampai kapan tuh yang lu baru sadar kalau wah ini gue salah nih? 2016 ya. 2016. Berarti
dari 2008 pelayanan. Ya, 8 tahun. 8 tahun tuh ya lu. Pelayanan dari dulu, dari Iya, SMA, iya, dari dulu. dari Dari kecil 2001, ya emang 2001 iya. Gila, berapa tahun tuh? 15 15 tahun tuh begitu tuh ya. Dosa jalan, pelayanan jalan juga. Betul, ya sesuai umur lah dosanya ya. Oke, what happened in 2016? 16 ya? Ya 2016 ya. Waktu itu band gue ya, drummer gue berubah lah. Ya, Siapa namanya? berubah. Kak Edgar. Oh Edgar, Iya, Edgar ya. Edgar main, dia main ke rumah gue gitu ya, ngobrol gitu ya. Ini kok anak kayak bener gitu ya. Gitu. Kayak bener. Ngomongnya kayak bener gitu. Nggak ngomong kasar. Lu emang sebelumnya kayak Wah, kita gitu? ngomong kasar banget. Ya kalau di luar ya, kalau Kalau di di gereja sih luar. kita jaga image munafik lah kalau di gereja. Kalau di luar sih kita ketawa-tawa, bercanda yang agak-agak jorok gitu ya, nggak bener gitu ya. itu tanah di ini kan jorok kan. Ya. Muka gitu. Ya jadi nggak bener bercandanya gitu ya. Nah tiba-tiba dia berubah lah ya. Terus main PlayStation gitu, dia lagi main PS nih. Di rumah dia waktu itu, terus kalah lah dia gitu ya. Dia ngomong gini, aduh gue harus bangkit nih seperti Ayub. Hah? Gue kaget dong. Hah, gimana? Lu ngomong apa? Ayub, lu gak tau Ayub? Ya, tahu gue Ayub. Kenapa lu bisa ngomong Ayub gitu? Oh gue lagi belajar Alkitab gitu. Asik. Di mana? Di Kuningan. Oh iya gue boleh dong gitu. Langsung lo mau ikut. Gue karena perubahan seseorang ya. Gitu. Dia gak khotbahin gue sih, enggak. Karena lu lihat emang dia berubah gitu. Berubah aja gitu kan, namanya alam bawah sadar kan, kok ngomongnya Ayub gitu. Bukan ngomong kasar, lo kalah gitu. Lo ngomong kasar kayak gitu kan. Lo kalah main PS, lo ayo gue harus bangkit nih, mana kita. Gue harus bangkit nih seperti Ayub. Kok refleksnya Ayub gitu. Ayub gitu ya. Padahal Ayub tuh tokoh paling kegatelan ya. Maksudnya? Ini dia gatal-gatal. Enggak lah. Iya. Iya. Iya kan gitu. Enggak lah. Beda ya. Ya, jadi berarti gara-gara itu lo jadi gue ikut dong gitu ya. Pengen tahu. Pengen ya, tahu. Terus abis itu gimana? Ya abis gitu gue melihat ya bahwa, oh ternyata pelayanan gue atau hidup gue ya selama 29 tahun waktu itu. Gue ngeliat percuma gitu. Nah apa yang buat lo sadar itu? Ayat, ya pas gue belajar Alkitab. Oh belajar Alkitab. Gue dibukain Alkitab ya. Kalau nanya gue tahu Alkitab nggak? Gue tahu banyak. Iya. Tapi Alkitab yang hampir benar. Ya, gue baca Alkitab ayatnya sama, tapi konteksnya salah. Gitu. Jadi konteksnya salah, gue jadi ya kalau di Bible bilang kan, ya benih yang nggak mungkin buahnya. Lu semak duri nggak mungkin lah ya, buahnya anggur gitu kan, atau sebaliknya gitu. Nah, karena gue tahu hidup gue ini semak duri, pas gue belajar Alkitab, gue yakin benih yang tanam ini nggak mungkin buah anggur. Di situ gue belajar gitu. Iya. Gitu. Jadi kayak banyak ayat-ayat yang salah konteks sih gue. Baru dibukain. Iya. Ternyata ayatnya ini artinya. Misal 2-3 orang berkumpul. Zaman dulu kan gue Iya. WL selalu bilang ya karena nggak tahu ya dan Iya, tidak iya. menyelidiki ya. Salahnya Kita nggak menyelidiki. Harusnya kita menyelidiki seperti Jemaat Berea gitu ya. Yoi. Gitu. Jadi cross check. Iya, 2-3 orang baru kita hadir, gua rasa itu ibadah, ya gue rajin melayani dong Iya, jadinya. iya. Supaya Tuhan hadir. Heeh. Itu menarik kan? Betul. Jadi salah. Padahal ayat itu berbicara tentang apa? Tentang menasihati sama saudara. Waktu lo berdamai, lo doa bareng. Rekonsiliasi. Iya, ada rekonsiliasi di sana. Tuhan hadir. Saksi ya. Menarik ya lo? Betul. Gue rajin ke gereja, banyak orang Kristen ketipu loh sama ayat itu gitu ya. Ya tanda kutip baca firman salah gitu jadinya. Jadi kita rajin ke gereja, damai enggak? Iya. Padahal ayat itu Tuhan hadir ketika apa? Ketika ada perdamaian. Betul. Bukan ketika lo beribadah. Gitu. Betul. Emang berarti banyak ayat-ayat yang lu familiar, tapi konteksnya bukan itu gitu loh. Itu dia. Jadi emang udah percayanya ya beda aja gitu kan. Selama ini kita mikirnya gimana gitu ya. Hampir benar jadinya. Hampir benar, bukan kebenaran. Bukan itu sebenarnya gitu Betul. ngomongnya gitu. Salah satu ayat yang gue waktu itu juga belajar tuh yang apa? Minta apa saja maka kau akan diberikan gitu kan. Itu kan sering banget tuh dibacain gitu kan. Itu 19-nya tuh. Nah iya kan. 20-nya 2-3 orang berkumpul tuh hadir. Iya gitu. Nah padahal kan sebelumnya itu lagi ngomong kamu dan aku bersatu firman ya kan. Kalau kita menjadi satu, mintalah apa saja. Jadi kehendak kita sama kayak Yesus gitu kan. Tapi kadang tuh yang kita ini doang tuh yang enaknya doang ini denger gitu loh. Jadi emang banyak banget konteks-konteks yang dibukakan gitu. Betul. Dan itu diluruskan berarti ya. Betul. Kayak lo baca Alkitab ya separuh aja gitu. Iya. Lo baca hadiahnya. Hahaha. Tapi nggak baca sampai kesananya gimana. Betul. Gitu. Jadi kita fokus sama result. Iya.
ngukur kebaikan Tuhan dari apa yang kita dapat. Kan lucu gitu ya. Orang nafas kita dari Tuhan, Tuhan bilang begitu. Iya. Wow.